Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jerry Fernando, NPM G1C01604. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Perlakuan Alkali dan Water Absorption terhadap Ketangguhan Komposit Berpengaruh Serat Batang Pisang Abaka atau Musatictilis. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Dr. Henry Setiawan, STMT, dan dosen pembimbing pendamping saya, Bapak Angki Puspawan, STMN, dan dosen penguji pertama, Bapak Agus Wandi, STMN, dosen penguji kedua, Bapak Ahmad Fauzan Suryono, STMT. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah material komposit serat alam merupakan material alternatif yang sangat menguntungkan bila dibandingkan dengan material monolitik lainnya, di mana ini telah berkembang dengan cepat dan semakin mendapatkan perhatian serius dari para ilmuwan dan para insinyur yang bergelut dalam bidang ilmu bahan, material skins, dan mekanika bahan, mechanics of material. Kedua, pisang abaka Musatictilis adalah salah satu spesies pisang yang merupakan tumbuhan asli Filipina, namun tumbuh liar dengan baik di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Utara, khususnya di Pulau Taulir di Desa Iseng. Yang ketiga, pengaplikasian serat batang pisang abaka digunakan sebagai bahan pembuatan di kapal laut karena kuat mengapung di atas air dan tahan garam. Adapun tujuan dari penelitian saya ini adalah yang pertama mendeskripsikan pengaruh perlakuan alkali terhadap water absorption pada komposit berpengaruh serat batang pisang abaka. Kedua, membandingkan ketangguhan komposit resin polyester berpengaruh serat batang pisang abaka sebelum dan sesudah perendaman air laut dan Aquades. Adapun batasan masalah yang saya gunakan, yang pertama, bahan yang digunakan terdiri dari serat pelepah pisang abaka, resin polyester Eucalypt, BTQ, TN 157 dan katalis jenis metalik keton periodik. 2. Perbandingan resin dan katalis adalah 100:1. Ketiga, perlakuan alkali meliputi perendaman dalam 5% NaOH selama 1, 2, dan 3 jam yang diikuti dengan proses netralisasi menggunakan air bersih. Keempat, teknik manufacturing menggunakan metode hand layup. Kelima, larutan untuk uji water absorption menggunakan air laut dan Aquades. Yang keenam, pengujian yang dilakukan adalah uji water absorption yang mengacu pada ASTM D570 dan pengujian uji impact mengacu pada ASTM D5942. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Komposit. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Dapat kita lihat pada gambar. Pertama, matrik, kemudian komposit, ketiga, reinforcement. Selanjutnya, resin polyester. Resin polyester adalah senyawa polimer rantai karbon. Polimer berasal dari kata poli atau banyak dan mer atau disebut juga dengan ikatan. Senyawa polimer rantai karbon dapat didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai banyak ikatan rantai karbon. Resin merupakan bahan pembuat fiberglass yang berwujud cairan kental seperti lem, berkilir hitam atau bening, berfungsi untuk mengeraskan semua bahan yang akan dicampurkan. Dapat kita lihat pada gambar resin polyester. Selanjutnya, serat pisang abaka. Serat pisang abaka merupakan salah satu serat alam yang berpotensi sebagai penguat komposit. Batang pisang abaka memiliki jaringan seluler dengan pori-pori yang saling berhubungan, serta apabila telah dikeringkan akan menjadi padat, menjadikannya suatu bahan yang memiliki daya serap yang cukup bagus. Serat batang pisang abaka dapat kita lihat pada gambar. Kemudian, katalis. Katalis adalah cairan yang sering digunakan pada proses pembuatan komposit. Fungsi dari bahan ini adalah untuk mempercepat reaksi pengeringan dalam suhu ruangan. Namun, pencampuran katalis 0,2 ke dalam resin ini harus sesuai aturan, yaitu dengan presentasi 0,2 sampai dengan 0,5%. Dapat kita lihat katalis pada gambar. Untuk selanjutnya, pengujian pada serat pisang abaka menggunakan dua pengujian. Pertama itu penyerapan air atau water absorption, kedua pengujian impact survey. Pertama, penyerapan air, water absorption itu sendiri, penyerapan air atau water absorption dalam komposit
dalam menyerap uap air dalam waktu tertentu. Water absorption pada komposit merupakan salah satu masalah, terutama dalam penggunaan komposit di luar ruangan. Dapat juga kita gunakan persamaan sebagai berikut: daya serap air dalam kurung persen sama dengan MB dikurang MK dibagi MK dikali 100%. Kemudian pengujian impact CRP. Pengujian impact adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan sifat suatu material yang mendapatkan beban dinamis, sehingga dari pengujian ini dapat diketahui sifat ketangguhan suatu material baik dalam wujud liat maupun ulet serta getas. Besarnya energi yang diserap oleh benda uji dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Pertama, E serap sama dengan G dikali R dalam kurung cos beta dikurang cos alpha. Untuk nilai kekuatan impact dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. H1 sama dengan E serap per A. Kemudian, adapun diagram alir yang digunakan adalah sebagai berikut. Dimulai dengan selanjutnya studi literatur dan penentuan topik bahasan. Selanjutnya persiapan serat batang pisang apakah. Kemudian perlakuan alkali 5% menggunakan waktu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Selanjutnya manufakturing komposit, kemudian dilakukan pengukuran berat, pengukuran dimensi, pengujian uji impact menggunakan STM D5942. Langkah selanjutnya uji water absorption sesuai dengan STM D570 menggunakan cairan aqueous dan air laut. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran berat, pengukuran dimensi, pengujian impact STM D5942. Langkah selanjutnya penganalisaan data, pembahasan, dan selesai. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada penelitian ini, yang pertama itu alat menggunakan timbangan, kemudian jangka sorong, kemudian scrub, papan kayu, gelas ukur, dan cetakan spesimen. Selanjutnya alat uji impact, kuas, suntikan, mikroskop, ragum, dan yang terakhir itu adalah gergaji besi. Kemudian bahan yang saya gunakan resin polyester, kemudian serat batang pisang, kaca, katalis, amplas, dan yang terakhir yaitu alkali atau NaOH. Adapun prosedur pembuatan spesimen, langkah pertama dilakukan persiapan serat batang pisang abaka, kemudian dilakukan perendaman dengan cairan alkali 55% selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Setelah itu dilakukan pencucian serat hingga bersih. Kemudian serat dijemur hingga bersih. Selanjutnya serat dipotong dengan standar STM yang telah ditentukan. Langkah berikutnya, melapisi cetakan dengan mirror glass untuk membuat komposit agar mudah diangkat. Setelah itu dilakukan penyusunan serat ke dalam cetakan lalu dituangkan campuran resin dan katalis ke dalam cetakan. Langkah yang terakhir setelah spesimen mengeras dibongkar dari cetakan. Adapun perhitungan serat pada penelitian ini, pertama volume cetakan sama dengan 16 cm dikali 8 dikali 0,5 cm sama dengan mendapatkan hasil 64 cm kubik. Fraksi volume serat pisang abaka 10%, 10% dikali 64,6 cm kubik mendapatkan hasil 6,4 cm kubik. 20%, 20% dikali 64,6 cm kubik mendapatkan hasil 12,8 cm kubik. Massa jenis serat batang pisang 20%, volume cetakan 1,5 gram per cm kubik dikali 12,8 cm kubik mendapatkan hasil 19,2 gram. Adapun dimensi spesimen yang saya gunakan, yang pertama itu dimensi spesimen water absorption mengacu pada STM D570 dengan panjang 76 mm, lebar 25 mm, tebal 5 mm.
Kedua, dimensi spesimen uji impact untuk komposisi mengacu pada STM D5942 dengan panjang 75 mm, lebar 10 mm, dan tebal 5 mm. Untuk prosedur pengambilan data, pertama, pengambilan data dan pengukuran dimensi, kemudian data awal uji impact, selanjutnya dilakukan perendaman dan dilakukan pengambilan data water absorption 0-2 hari pertama per 4 jam, kemudian 3-8 hari per 8 jam, selanjutnya 9-20 hari per 12 jam, dan 20-30 hari per 24 jam, kemudian 31-45 hari per 48 jam. Yang terakhir, dilakukan pengujian impact dan pengukuran dimensi selama 1,5 bulan. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian saya ini, yang pertama, uji water absorption. Dengan media perendaman air laut, didapatkan hasil pada seperti grafik berikut ini. Dari penyerapan air pada serat dengan fraksi volume 10% dan 20% dapat diketahui bahwa nilai tertinggi pada penyerapan air yaitu pada serat dengan fraksi volume 20%. Sebelum diberi perlakuan alkali, yaitu sebesar 14,334%. Sedangkan nilai terendah penyerapan air yaitu pada serat dengan fraksi volume 10% dengan perlakuan alkali 5% pada waktu perendaman 2 jam dengan nilai sebesar 7,016%. Hal ini disebabkan karena semakin besar fraksi volume serat pada komposit menyebabkan peningkatan water absorption. Hal ini disebabkan karena salah satu karakteristik serat alami memiliki kemampuan menyerap air lebih besar dari polyester itu sendiri. Adanya serat alam memiliki kemampuan menyerap air sebesar 11-12%, menyebabkan komposit berpengaruh serat alami dapat menyerap air lebih besar dibandingkan polyester. Semakin besar fraksi volume serat pada komposit menyebabkan peningkatan water absorption, demikian pula ikatan materi dengan serat membuat adanya celah yang membuat aliran air dapat masuk secara kapilarisasi. Kedua, water absorption dengan media perendaman aqueous dapat dilihat hasil dari pada grafik. Dari data penyerapan air pada serat fraksi volume 10% dan 20% dapat diketahui bahwa nilai tertinggi penyerapan air yaitu pada serat dengan fraksi volume 20% sebelum diberi perlakuan alkali sebesar 12,577%, sedangkan nilai terendah penyerapan air yaitu pada serat dengan fraksi volume 10% dengan perlakuan alkali 5% pada waktu perendaman 2 jam dengan nilai sebesar 7,695%. Pertambahan fraksi volume yang besar maka jumlah laju cairan yang masuk ke dalam komposit juga semakin banyak. Sedangkan pertambahan berat komposit yang kecil mengakibatkan laju penyerapan aqueous yang sangat kecil. Selanjutnya koefisien difusi, yang mana dilihat pada tabel pada cairan perendaman air laut. Koefisien difusi tertinggi yaitu sebesar 95,856 dikali 10 pangkat min 12 meter kuadrat per S. Pada fraksi volume 20%, perendaman selama 0 jam tanpa perlakuan yang terendah mendapatkan nilai 1409 dikali 10 min 12 meter kuadrat per S. Pada fraksi volume 10%, perendaman selama 2 jam, sedangkan pada cairan perendaman aqueous koefisien difusi tertinggi yaitu sebesar 81.557 dikali 10 min 12 meter kuadrat per sekon pada fraksi volume 20% selama 0 jam tanpa perlakuan, dan yang terendah dengan nilai 7.048 dikali 10 min 12 meter kuadrat per sekon pada fraksi volume 10% selama 2 jam dengan perendaman aqueous. Dari hasil tabel menunjukkan bahwa koefisien difusi lebih rendah terjadi pada perendaman air laut dibandingkan aqueous. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan nilai perpindahan cairan air laut pada komposit lebih sedikit dibandingkan dengan nilai penyerapan atau perpindahan cairan pada aqueous. Semakin tinggi nilai difusi maka ketahanan dari komposit akan semakin rendah, sedangkan nilai difusi yang rendah menunjukkan ketahanan dari komposit semakin baik. Selanjutnya, pengujian uji impact. Dari hasil pada grafik,
pengujian harga impact dengan dua fraksi volume yaitu 10% dan 20%. Harga nilai impact tertinggi pada fraksi volume 20% dengan waktu perendaman 2 jam yaitu sebesar 17.160 km Joule per meter kuadrat. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya fraksi volume serat menyebabkan energi serap komposit mengalami kenaikan sehingga kekuatan impaknya juga semakin meningkat. Penambahan fraksi volume serat menunjukkan serat penguat semakin banyak dalam komposit sehingga gaya yang diterima oleh matrik akan diteruskan kepada serat penguatnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar komposit bahwa serat berfungsi sebagai penguat. Dapat kita lihat pada grafik. Hasil pada grafik. Untuk selanjutnya, adapun hasil dan kesimpulan pada penelitian saya ini, yang pertama itu perlakuan alkali pada serat bata pisang apakah berpengaruh terhadap penyerapan cairan pada komposit. Pengujian water absorption, penyerapan cairan terkecil diperoleh pada komposit dengan fraksi volume 10% yang diberi perlakuan alkali 5% selama 2 jam, baik pada perendaman dalam cairan aqueous maupun air laut masing-masing sebesar 7.000,016% dan 7.006,95%. Yang kedua, ketangguhan komposit mengalami penurunan setelah perendaman dalam cairan. Nilai ketangguhan NIP tertinggi setelah perendaman diperoleh pada komposit dengan fraksi volume 20% yang diberi perlakuan alkali 5% selama 2 jam, baik pada perendaman aqueous maupun air laut, yaitu sebesar 16.345%, dan nilai ketangguhan impact terendah pada fraksi volume 10% yang diberi perlakuan alkali selama 3 jam, yaitu sebesar 9.130%. Adapun saran pada penelitian saya ini, yang pertama itu menambahkan pengujian mekanik pada penelitian selanjutnya, yaitu uji tarik dan uji bending. Kedua, memvariasikan perlakuan lebih dari satu perlakuan dan bertujuan untuk mengetahui perlakuan mana yang paling bagus ketika memotong ukuran spesimen komposit lebih teliti dan sesuai dengan ASTM yang telah ditentukan. Itulah pemaparan dari tugas akhir saya. Sekian dan terima kasih.